Di akhir episode yang lalu ada Seiran yang dipancing keluar mansion oleh Ece di bawah tekanan Akin. Alhasil Akin berhasil menculik Seiran setelah menembak penjaga luar gerbang. Suara tembakan itu terdengar hingga ke dalam, sehingga memaksa Ferit berlari keluar untuk memeriksa. Penjaga yang terluka memberitahu Ferit bahwa ada seseorang yang menculik Seiran. Berita mengenai peristiwa ini langsung tersebar ke seluruh mansion. Sedangkan Ferit tanpa pikir panjang berlari untuk mengejar penculik itu. Namun tentu saja itu tidak cukup membantu karena Ferit panik, tidak tahu arah tujuan. Abidin datang untuk meyakinkan bahwa Seiran akan baik-baik saja. Sementara itu ketika Bibi Hatice diberitahu Suna bahwa keponakannya diculik, ia langsung jatuh pingsan. Hal itu semakin menambah kepanikan semua orang. Di sisi lain, Qasim telah selesai bertemu kangen dengan teman-temannya termasuk Zerrin dan Shehmus di rumah. Namun tiba-tiba ia kaget mendapatkan kabar bahwa Seiran telah diculik. Di saat yang sama Esme mendengarnya, ia ikut kebingungan. Shehmus lantas menyuruh Zerrin untuk pulang duluan, sementara dia akan mengantar keduanya ke mansion. Ketika di dalam mobil, Seiran bertanya kepada Akin apa salah mereka. Akin menjelaskan bahwa keluarganya menjadi penyebab kematian pamannya. Tentu saja Seiran menyangkal sebab laporan dokter sudah menjelaskan. Sementara itu Ferit kembali ke mansion dengan kemarahan. Ia memerintahkan kepada semuanya mencari tahu siapa pelaku penculik Seiran. Sebagai langkah awal, ia akan menginterogasi orang-orang yang berhubungan dengan keluarganya. Ferit yakin jika peristiwa ini ada hubungannya dengan urusan pribadi dengan salah satu anggota keluarga. Dia juga sama sekali tidak mau tahu, semua harus diinterogasi, termasuk pelatih gym Asuman. Meskipun mendapatkan protes, Ferit tidak peduli, ia telah memutuskan. Malam itu juga, Ferit mengajak anak buahnya untuk langsung bergerak. Di tengah perjalanan, Ferit masih ingat betul senyum terakhir Seiran kepadanya. Sambil menemani istrinya, Halisbe memerintahkan Latif untuk merahasiakan peristiwa ini ke khalayak ramai, termasuk wartawan dan polisi. Tak lama dari itu, Latif mendapatkan telepon dari penjaga, memberitahu bahwa Qasim tiba di mansion. Ketika disambut, keluarga Qasim sudah lepas kendali. Ia menyalahkan Halisbe karena tidak bisa menjaga putrinya. Sementara itu di tempat lain, sesuai arahan Ferit, Doruk ditangkap untuk diinterogasi. Sedangkan Ferit dan Abidin menyergap Serter yang kebetulan sedang bersiap-siap karena akan pergi ke luar negeri. Dari situ Ferit yakin bahwa Serter ada hubungannya dengan peristiwa penculikan ini. Namun Serter menyangkal tuduhan ini. Ia pergi ke luar negeri karena dicampakkan Pelin. Ferit tidak percaya dan terus memukulinya. Di saat yang sama, Ferit dihubungi keluarganya disuruh pulang karena Qasim mengamuk. Namun Abidin menyarankan tetap membawa Serter karena ketawanya mencurigakan. Qasim menuntut pertanggungjawaban seluruh keluarga Korhan. Padahal semua sama sekali tidak tahu siapa pelaku penculikan Seiran. Bahkan topik pembicaraan melebar kemana-mana hingga mengakibatkan pertengkaran antara Esme dan Ifakat. Latif turun tangan untuk menenangkan situasi. Ferit telah kembali, mereka bisa menanyainya. Akin membawa Seiran dan Ece ke sebuah rumah di tengah hutan. Ece merasakan trauma. Seiran protes kepada Akin, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tak lama dari itu, keduanya kaget menyaksikan sosok wanita berjubah di depan rumah sebagai otak dari penculikan ini. Ketika Qasim bertanya di mana putrinya, Ferit justru menjawab bahwa semua itu adalah salahnya. Menurutnya, peristiwa penculikan ini ada hubungannya dengan Okesbe dan Akin. Qasim lepas kontrol dan memukul Ferit. Menurutnya, ia telah mempercayakan putrinya kepadanya. Setelah itu, akhirnya Ferit menyadari jika dirinya juga memang layak disalahkan. Pengakuan itu juga membuat Qasim sadar jika keduanya sama-sama kehilangan Seiran. Seiran dan Ece diperkenalkan Akin kepada Meside, ibunya. Tentu keduanya bertanya-tanya kenapa mereka harus diculik. Meside lantas menyuruh keduanya untuk duduk. Ia akan menjelaskan secara detail pokok permasalahannya. Di waktu yang sama, melainkan beda tempat, Bibi Hatice juga menceritakan kepada keluarganya mengenai kronologi ini. Sebenarnya keduanya masih terikat darah saudara.
Di masa lalu, karena tersinggung dengan ucapannya, Bibi Hatice pernah menyakiti Meside dengan menguburnya di dalam sumur. Meskipun begitu, Meside akhirnya selamat, namun anggota tubuhnya terasa sakit. Bibi Hatice menegaskan lagi jika yang diincar Meside sebenarnya adalah dirinya. Bibi Hatice sebenarnya masih tidak percaya Meside diselamatkan oleh Okesbe. Mendengar cerita itu, Ferit marah kenapa Seiran yang harus menjadi korban. Sebagai suami, Halisbe juga tidak terima jika istrinya disalahkan. Dia berjanji akan menemukan Seiran, hanya saja Ferit tidak percaya dengan kekuatannya lagi. Qasim berinisiatif menenangkan Ferit dan mengajaknya keluar. Di situ, Ferit justru memberitahu jika ia telah menangkap orang yang dekat dengan Akin, yaitu Serter. Seiran berjanji akan menanggung dosa keluarganya asalkan Ece yang tidak bersalah dibebaskan. Dan permintaannya itu diterima. Seiran kemudian dibawa ke ruangan gelap seperti ruang operasi. Doruk mengaku jika ia tidak mengetahui apa-apa mengenai masalah ini. Alhasil, Ferit dan Qasim hanya terfokus pada Serter. Namun karena dia menolak berbicara, Qasim memiliki caranya sendiri untuk membuatnya berbicara. Sebuah tang ia ambil untuk mengancam jika Serter tidak mau bicara maka kukunya akan dicopoti satu persatu. Di situ Ferit merasa tidak tahan dan memilih keluar. Ia pun putus asa, sepertinya tidak ada harapan untuk menemukan Seiran. Abidin mencoba menenangkannya, namun sepertinya tidak membantu. Ia berencana melapor ke polisi dan juga berbicara di TV untuk menemukan Seiran. Sementara itu Ifakat dan Sehmus bercocok tanam lagi. Hanya saja pagi ini keduanya bangun terlambat. Ifakat takut keluarganya tahu. Sehmus disuruh segera keluar. Di kamar, Suna terus meratapi nasib. Ia mengkhawatirkan saudaranya. Kaya yang peduli membawakannya makanan, namun tidak disentuh. Suna merasa belum tenang jika Seiran belum ditemukan. Dia bahkan terus menyalahkan dirinya sendiri, seharusnya dia yang diculik. Kaya pun tidak henti-hentinya menghibur bahwa mereka akan menemukan Seiran. Tiba-tiba Suna memberitahu Kaya mengenai pembicaraan Ifakat dengan Sehmus mengenai hubungan intim. Dari cerita itu, keduanya bisa menyimpulkan hubungan apa yang terjadi di antara keduanya. Latif melapor kepada Halisbe mengenai tindakan Ferit yang akan mempublikasikan insiden keluarga mereka. Kaya merasa sakit hati ibunya dikhianati Sehmus. Untuk itu, ia akan menangkap basah perselingkuhan ini. Suna sempat mencegah namun tidak berhasil. Di luar, pembantu juga menginformasikan bahwa Sehmus tidak berada di kamar tamu. Esme bertanya kepada Ferit apakah ia telah menemukan Seiran. Ferit menjawab sambil menghibur bahwa ia akan mendapatkannya sebentar lagi. Di sisi lain, Halisbe mempertanyakan tindakan Ferit yang mulai tidak mematuhi perintahnya. Ferit mengaku jika sudah tidak percaya dengan kekuatan kakeknya. Buktinya hingga saat ini kakeknya itu tidak berbuat apa-apa. Halisbe marah dan menampar Ferit. Dia mengklaim bahwa keluarganya adalah keluarga yang solid. Hanya saja setiap tindakan butuh perhitungan. Ketika Ferit meninggalkan kamar kakeknya terjadi keributan. Belakangan, Kaya menangkap basah Sehmus berada di kamar Ifakat. Keributan ini sendiri didengar oleh Halisbe yang keluar dari kamarnya. Kaya menceritakan bahwa Ifakat selingkuh dengan Sehmus. Ketika Ifakat memohon pengampunan, Ferit berbisik kepada kakeknya. Apakah ini yang dimaksud keluarga yang solid? Halisbe memutuskan untuk membawa Ifakat keluar dari mansion. Terlihat Gulgun begitu bersemangat ketika menggelandang Ifakat. Tampaknya ini adalah momen yang sudah ia tunggu bertahun-tahun. Baru setelah itu, terungkaplah sebuah rahasia besar. Dalam sebuah kilas balik, kita mengetahui bahwa Gulgun bertemu dengan Meside. Dia menawarkan kesepakatan untuk pembebasan Orhan ketika dia di penjara. Meside sendiri hanya ingin Gulgun melakukan apa yang ia katakan. Jika kesepakatan ini terjadi, maka Meside dan Okesbe berjanji tidak akan menyentuh Orhan. Gulgun lantas menimbang untung dan ruginya bagi keluarganya. Dan yang paling mencengangkan, Gulgun teringat ketika melewati kamar Halisbe bahwa dialah yang telah menaruh kepala sapi yang masih segar di atas ranjang pernikahan. Belakangan juga diketahui bahwa ada yang aneh dengan tingkah laku Gulgun. Di satu sisi, ia tampak senang dengan semua perbuatannya itu. Di sisi yang lain, ia memperlihatkan kecemasan. Mungkin ia mengalami gangguan jiwa.
Orhan masih setengah percaya Ifakat berselingkuh dengan Shehmus. Sementara itu, Seiran merasakan trauma ketika disekap di ruangan gelap. Di masa lalu ia pernah mengalaminya ketika disekap oleh ayahnya ketika masih di Antep. Dan kali ini yang melakukannya adalah Akin. Ia masih sempat tidak percaya Akin bisa berubah secepat ini. Hati Akin diliputi dendam atas penderitaan yang dirasakan ibunya serta kematian pamannya. Seiran menganggapnya sudah gila karena mengajaknya merasakan penderitaan, bahkan mati bersama. Tak lama dari itu, giliran Meside dan orang-orangnya yang masuk ke ruangan itu. Entah apa yang mereka perbuat terhadap Seiran karena adegannya di-skip. Di kamar, Ferit memandangi fotonya bersama Seiran sambil meyakinkan dirinya bahwa Seiran baik-baik saja. Tak lama dari itu, Abidin menghubungi. Ia mendapatkan informasi sedikit dari Serter bahwa dia pernah bertemu dengan Akin di sebuah hutan. Kasim yang sedang bersama Abidin menambahkan jika mereka akan memburu tempat itu. Esme juga menemui Ferit, mengeluhkan bahwa dia mengkhawatirkan Seiran. Selama ini ia tidak memiliki handphone, jadi tidak tahu informasi dari manapun. Dia mendesak Ferit memberitahunya sesuatu jika ia mendapatkan informasi terbaru. Tiba-tiba, Ferit mendapatkan pesan suara dari nomor yang tidak dikenal, yang isinya jeritan Seiran meminta tolong. Sontak itu menggoyahkan keyakinannya. Ferit dan Esme histeris hingga mengundang seluruh anggota keluarga. Semua ikut panik ketika rekaman suara itu diputar lagi. Kaya mencoba menenangkan Ferit agar dia tidak panik. Namun itu hanya berhasil sebentar karena setelah itu Ferit jatuh pingsan. Di luar, Abidin dan Kasim juga bingung kenapa ada ambulans. Baru mau mengecek, Kasim dihubungi oleh Zerin yang menanyakan keberadaan Shehmus. Dia mengaku takut sendirian dan minta ditemani. Percakapan itu sendiri didengar oleh Esme yang langsung memarahi suaminya. Bisa-bisanya di saat putrinya dalam bahaya, ia masih memikirkan orang lain. Esme memberitahukan mengenai pesan suara itu. Ia lantas mengancam jika terjadi sesuatu pada Seiran, maka ia tidak akan segan-segan untuk menghukum suaminya itu. Abidin pergi untuk melihat kondisi Ferit. Namun ia melihat Suna yang sedang sedih. Kaya kemudian memberikan rekaman itu kepada Abidin. Di saat yang sama, Halis B memanggil para lelaki untuk membicarakan masalah ini. Abidin melaporkan hasil temuannya dari mulut Serter kepada Halis B. Itu artinya sudah ada sedikit titik terang mengenai keberadaan Seiran. Kasim menuntut upaya yang maksimal dari Halis B menggunakan seluruh kemampuannya. Hingga akhirnya permintaannya itu dipenuhi. Halis B memerintahkan untuk mengerahkan orang sebanyak-banyaknya dalam pencarian Seiran. Apapun yang dibutuhkan ia akan memenuhinya. Kasim dan yang lainnya akhirnya bersemangat untuk segera melakukan pencarian. Diperlihatkan Ifakat pergi ke rumah Fikriye dan menangis di pangkuannya. Orang-orang Halis B mulai menyebar wajah Seiran. Malam harinya, upaya mereka membuahkan hasil. Salah satu tim menggunakan drone dan menangkap sebuah rumah di tengah hutan yang dijaga ketat. Hal itu langsung dilaporkan kepada Abidin dan kemudian diteruskan kepada keluarga Korhan. Di saat yang sama, Ferit siuman. Gulgun yang membawakannya makanan sempat kaget karena Ferit langsung beraktivitas untuk mencari Seiran. Di luar, ketika keluarganya mulai bergerak, Ferit protes kepada Abidin kenapa tidak memberitahunya mengenai informasi terbaru. Abidin beralasan jika dia sedang sakit. Ucapannya itu didukung oleh Halis B. Ia menyarankan Ferit agar tinggal di rumah saja. Berhubung Ferit terus memberontak, Halis B memerintahkan anak buahnya untuk mengurung Ferit di gudang. Setelah itu, rombongan mulai bergerak untuk menuju lokasi. Halis B sendiri juga tidak ikut mengingat kondisi kesehatannya. Ferit merasa frustasi. Ia lalu mencoba berkomunikasi melalui telekom hingga didengar pihak dapur. Bibi Sevika merasa kasihan di saat istrinya diculik. Ferit justru disekap. Ia lalu berani mengambil resiko untuk membebaskan Ferit. Setelah itu, Ferit mengambil mobil serta meminjam senjata dari penjaganya. Latif ingin menghalangi namun dia terlambat. Mengedepankan solidaritas, Abidin memberikan senjata kepada Kaya. Berhubung ini adalah misi yang berbahaya, mereka harus saling melindungi.
Pasukan dikerahkan untuk melumpuhkan para penjaga rumah di hutan. Momen ini begitu heroik karena mereka bahu-membahu dan saling melindungi. Tidak butuh waktu lama untuk menguasai tempat itu. Qasim dan Orhan masuk ke dalam untuk memeriksa. Namun begitu ditelusuri hasilnya nihil. Semua tawanan telah dibawa pergi sebelum mereka datang. Orhan yang sempat putus asa justru menemukan tempat rahasia tempat Ece disekap. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa penjaga rumah di hutan menyadari adanya drone. Ia lantas melapor kepada Akin. Itulah sebabnya kita menyaksikan Akin dan ibunya membawa Seiran kabur menggunakan mobil. Qasim yang marah mengancam penjaga untuk buka mulut kemana Seiran dibawa pergi. Tak lama dari itu, Orhan mendapatkan kabar dari Mansion bahwa Ferit kabur. Ferit menghubungi Abidin dan minta di Sherlock. Abidin pun terpaksa memberikannya, namun ia mewanti-wanti akan menjemput Ferit bersama anak buahnya. Entah bagaimana ceritanya, mobil Akin dan ibunya dihadang mobil Ferit. Pertama-tama, sopir dan pengawal mobil Akin keluar dan berhasil dilumpuhkan oleh Ferit. Hal itu memancing Akin untuk keluar dan menodongkan senjata. Berhubung Ferit ingin melihat kondisi Seiran, Meside kemudian memperlihatkannya kepada Ferit. Seiran kondisinya memprihatinkan, tubuhnya lemas seperti orang sakau. Saat ini Akin menyandera Seiran dan menyuruh Ferit menjatuhkan senjatanya. Dalam situasi seperti itu, Seiran sempat berkata bahwa semuanya telah berakhir. Tak lama dari itu, Seiran pingsan. Ferit menyerah menjatuhkan senjatanya untuk memeluk Seiran. Di waktu yang sama, Meside memerintahkan Akin untuk menembak Ferit. Ferit juga memohon ampun sambil melindungi Seiran. Sebelum episode ini berakhir, terdengar suara tembakan. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, gimana? Semakin seru aja kan? Untuk itu jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.